Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah isu besar yang tengah menyedot perhatian publik, tes DNA antara mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan seorang perempuan bernama Lisa Mariana dan anak berinisial C. Tes DNA ini dilakukan di Bareskrim Polri pada 7 Agustus 2025 untuk membuktikan kebenaran dari isu perselingkuhan yang belakangan mencuat. Namun, yang jadi pertanyaan publik adalah, sudah lebih dari 10 hari sejak pengambilan sampel, tapi hasil tes DNA ini belum diumumkan. Kenapa bisa begitu? Kisah ini bermula dari tuduhan yang menyebar di media sosial mengenai hubungan pribadi antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Lisa bahkan mengklaim bahwa anaknya, berinisial C, memiliki hubungan biologis dengan RK. Tuduhan ini membuat situasi semakin memanas, hingga akhirnya Ridwan Kamil menempuh jalur hukum. Melalui pengacaranya, RK melaporkan Lisa dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dianggap menyebarkan informasi yang tidak memiliki dasar fakta hukum. Dari sinilah, penyidik Bareskrim Polri mengambil langkah untuk melakukan tes DNA sebagai upaya mencari kebenaran. Tes DNA dilakukan pada Kamis, 7 Agustus 2025. RK datang lebih dulu ke gedung Bareskrim, kemudian disusul oleh Lisa bersama anaknya, C. Yang menarik, proses pengambilan sampel dilakukan di ruangan terpisah, sehingga RK dan Lisa tidak bertemu langsung. Sampel yang diambil berupa darah dan air liur dari ketiganya, RK, Lisa, dan C. Menurut pengacara Lisa, momen itu berlangsung haru. Lisa bahkan menangis ketika darah anaknya diambil. Anak C pun ikut menangis saat sampel diambil. Lisa menegaskan dirinya yakin 100% bahwa hasil tes DNA akan membuktikan klaimnya. Sementara Ridwan Kamil menyebut tes ini sebagai bentuk tanggung jawab hukum untuk menghentikan isu yang sudah terlanjur melebar. Setelah pengambilan sampel, RK memberikan pernyataan singkat. Ia mengatakan hadir di Bareskrim sebagai bentuk komitmen untuk mengikuti proses hukum, sekaligus menjawab isu yang berkembang di publik. Biar tidak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak terus disuguhi oleh hal-hal yang tidak semestinya, ungkap RK. Lisa di sisi lain mengaku lega proses tes DNA berjalan lancar, meskipun emosional saat melihat anaknya diambil sampel darah. Dengan yakin, Lisa berkata, tidak mungkin hasil tes DNA anak saya tidak cocok dengan RK. Kepala Laboratorium Forensik Kesehatan Polri, Brigjen Sumi Hastri Purwanti, mengatakan hasil tes DNA seharusnya keluar dalam waktu 5-10 hari setelah pengambilan sampel. Artinya, jika dihitung sejak 7 Agustus, hasil sudah semestinya keluar pada pertengahan Agustus. Namun, hingga hari ini, hasil tes DNA belum juga diumumkan. Media mencoba menanyakan langsung ke pihak Pusdokes Polri, tetapi mereka menyatakan tidak dalam kapasitas memberi jawaban. Bahkan ketika wartawan menanyakan ke pejabat Bareskrim, jawaban yang jelas pun belum diberikan. Muncul pertanyaan besar di publik, kenapa hasil tes DNA ini tertunda? Apakah ada faktor politik, hukum, atau administrasi yang memperlambat? Pengacara RK menegaskan bahwa laporan hukum ini bertujuan untuk melindungi nama baik keluarga. Menurutnya, eskalasi tuduhan yang dilemparkan Lisa di publik sudah merugikan RK secara pribadi maupun politik. Langkah tes DNA disebut sebagai jalur hukum yang terhormat untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari spekulasi di masyarakat. Namun di sisi lain, Lisa dan kuasa hukumnya menilai bahwa tes DNA ini adalah peluang emas untuk membuktikan klaim yang selama ini ia suarakan. Dengan kata lain, hasil tes DNA ini akan menjadi titik balik. Jika cocok, maka tuduhan Lisa bisa dianggap benar. Jika tidak cocok, tuduhan Lisa bisa dianggap fitnah yang merugikan RK.
Kasus ini bukan hanya soal pribadi antara dua orang. Karena melibatkan tokoh publik seperti Ridwan Kamil, isu ini langsung menjadi perhatian nasional. Masyarakat terbelah antara yang mendukung RK untuk membersihkan namanya dan yang mendukung Lisa untuk memperjuangkan identitas anaknya. Hasil tes DNA ini akan menjadi fakta hukum yang sulit dibantah dan bisa mengakhiri spekulasi yang beredar di media sosial. Namun, karena hasilnya belum diumumkan, ruang spekulasi semakin melebar. Ada yang menduga hasilnya memang sensitif, ada pula yang curiga ada kepentingan politik yang menahan publikasi. Jika hasil DNA sudah keluar, proses hukum masih akan berlanjut. Bila hasilnya sesuai klaim Lisa, maka kasus ini bisa mengarah pada gugatan hukum lebih lanjut terkait pengakuan anak. Jika hasilnya tidak sesuai, Lisa bisa menghadapi konsekuensi hukum atas laporan ITE yang diajukan RK. Dalam kondisi apapun, kasus ini akan menjadi salah satu contoh besar bagaimana isu personal seorang tokoh bisa berdampak luas secara sosial dan politik. Jadi teman-teman, inilah kisah lengkap mengenai tes DNA antara Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak berinisial C. Sampel sudah diambil, janji hasilnya keluar dalam 5-10 hari, tapi hingga kini belum juga diumumkan. Pertanyaannya, menurut kalian, kenapa hasil tes DNA ini belum dipublikasikan? Apakah murni faktor administrasi, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar kasus ini.